Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina SSMPD, bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Siak Kecil. SMP Negeri 6 Siak Kecil berada di ujung Kecamatan Siak Kecil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak. SMP 6 Siak Kecil berada di Desa Sungai Nibung, Dusun Sungai Bakung, RW 6, RT 16. Jarak SMP 6 Siak Kecil dengan ibu kota kecamatan adalah 40 km. Perjalanan saya menuju ke sekolah SMP 6 Siak Kecil harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu kayu. Kondisi geografis SMP Negeri 6 Siak Kecil berada di sekitar Sungai Bakung. Akibatnya SMP 6 Siak Kecil selalu terdapat banjir jika musim banjir tiba. Hal ini juga yang menyebabkan SMP 6 Siak Kecil masih dalam kategori sekolah kecil. Dan jalan menuju SMP Negeri 6 Siak Kecil, jika cuaca hujan, maka jalannya licin. Dan jika cuaca panas, maka jalannya penuh dengan debu. SMP Negeri 6 Siak Kecil berstatus negeri pada tanggal 22 Desember tahun 2022 yang sebelumnya adalah sekolah satu atap SMP Negeri 2 Siak Kecil. SMP 6 Siak Kecil telah diakreditasi untuk pertama kalinya pada tanggal 4 sampai 5 September 2024 dengan memperoleh predikat baik. Berdasarkan perolehan nilai rapor pendidikan SMP 6 Siak Kecil tahun 2025, bahwa kualitas pembelajaran di SMP 6 Siak Kecil sudah mencapai nilai baik. Namun, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan, yaitu pertama tentang metode pembelajaran, yang kedua dukungan psikologis,
dan yang ketiga manajemen kelas. Berdasarkan akar masalah yang disajikan pada rapor pendidikan SMP 6 Siak Kecil tahun 2025, maka saya sebagai kepala sekolah perlu menyusun program tentang implementasi pembelajaran mendalam pada proses pembelajaran di kelas. Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan beberapa orang guru dan siswa, untuk melaksanakan program implementasi pendekatan pembelajaran mendalam di kelas pada SMP 6 Siak Kecil, terdapat beberapa tantangan. Di antaranya adalah: pertama, sebagian besar pembelajaran di kelas masih monoton. Yang kedua, kurangnya inovatif dalam penggunaan media dan model pembelajaran. Yang ketiga, minat dan motivasi belajar murid masih rendah. Dan yang keempat, manajemen waktu yang kurang maksimal. Tahapan pelaksanaan program implementasi pembelajaran mendalam di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim pengembang. Kepala sekolah bersama tim pengembang menyusun rencana kegiatan implementasi pembelajaran mendalam pada proses pembelajaran di kelas. Kegiatan dilaksanakan pada jam efektif, yakni setelah ba'da zuhur hingga selesai. Kegiatan workshop di hari pertama diisi dengan kegiatan penyampaian materi oleh guru-guru yang sudah memiliki kemampuan dalam penyusunan modul ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan workshop. Pelaksanaan workshop ini dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama adalah penyampaian materi dan yang kedua adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pendampingan pembuatan modul ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Kegiatan ini dilakukan atau didampingi oleh guru-guru yang sudah memiliki keterampilan dalam menyusun modul ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Selanjutnya, kepala sekolah melakukan observasi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Di sini kepala sekolah bisa melihat pendekatan yang digunakan oleh guru apakah sudah benar, kemudian penilaian yang digunakan apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran mendalam. Aksi selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan wali murid untuk memotivasi belajar murid agar lebih giat belajar dan peduli terhadap pelajarannya. Karena dengan membina kerjasama yang baik dengan wali murid, akan lebih mudah menanamkan karakter-karakter baik pada diri murid tersebut. Dengan membangun kerjasama yang baik dengan wali murid juga, akan memperoleh dukungan dari wali murid, baik itu dukungan berupa moral maupun finansial. Karena mereka merasa mempunyai tanggung jawab yang sama dengan guru untuk mendidik murid ataupun anak mereka. Apalagi seperti SMP Negeri 6 Siak Kecil ini, yang masih banyak kekurangan sarana prasarana pendukung pendidikan. Maka dengan menjalin kerjasama yang baik dengan wali murid, akan mudah terwujudnya suatu program yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dampak utama dari program ini adalah pengembangan profesional guru, meningkatkan mutu pembelajaran. Investasi dalam pengembangan profesional guru membawa dampak langsung pada kualitas pembelajaran. Guru yang termotivasi dan terampil menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar yang menggembirakan. Sebagaimana prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, dimanapun Anda berada, selalulah berkarya dan membangun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.